Arigatou gozaimasu. See you soon. Matashita. Matane. Very cool. They're already singing. Semua tahu kalau jalan karir pemain timnas Indonesia khususnya yang abroad sangatlah beragam. Ya, bisa dibilang sebagian ada yang benar-benar sukses, yang sebagian lagi ada yang masih struggling. Pemain-pemain seperti Maarten Paes, Kelvin Verdonk, Jay Iselds, Miss Gilgers, Kevin Dykes, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Elkan Bagot, Jordi Amat sampai Asnawi Mangkualam boleh jadi adalah pemain yang selalu tampil reguler di timnya sekarang. Adapun di bursa transfer tengah musim kemarin, Sandy Walsh mencuri pemain yang pindah ke klub Jepang Yokohama Marinos, namun ternyata juga sukses melakoni debut berbuah manis mengukir kemenangan 2-0 saat menghadapi tim asal Cina Shanghai Port. Diketahui Sandy dimainkan sebagai salah satu bek tengah dalam skema 4 pemain belakang dari Yokohama Marinos. Bermain full time alias terus berada di susunan pemain utama selama 90 menit laga berlangsung. Ia berduet dengan Jason Quinons sebagai pengawal pertahanan dan tampil solid dalam memberikan hasil positif ini. Keberadaan Sandy Walsh juga ikut mengamankan clean sheet atau catatan tak kebobolan bagi klub barunya tersebut. Pelatih tim Yokohama Marinos nampaknya tak ragu untuk memberikan kepercayaan besar kepada Sandy Walsh. Buktinya, debut pemain asal Indonesia ini langsung dilakukan di kancah Liga Champions Asia Elite. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi sang pemain. Pasalnya tujuan utama Sandy Walsh meninggalkan klub lamanya adalah untuk mencari menit bermain. Harapannya tentu saja semua pemain timnas Indonesia tak terkecuali Sandy Walsh bisa dapat menit main yang banyak di klubnya masing-masing agar ketika tampil membela Garuda mereka berada dalam form terbaik, karena jelas ini ada kaitannya dengan ambisi timnas Indonesia untuk tembus level tertinggi. Ya, Sandy Walsh memang menjadi pemain yang super bersemangat tiap kali dipanggil ke timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari dirinya yang begitu mencintai tanah air, menilik proses naturalisasinya dahulu yang berlangsung cukup alot. Begitupun sekarang, Sandy Walsh yang sadar akan kehadiran pelatih anyar Patrick Kluivert juga benar-benar berusaha membuktikan diri kalau namanya masih pantas untuk terus dipanggil ke skuad Garuda. Dengan debut manis yang ia lakoni bersama klub barunya di Jepang, Sandy Walsh pun merasa gembira dan sangat bersemangat untuk bertanding di Jepang di depan para pendukung setia. Ya, Sandy Walsh yang terkenal dapat berperan di berbagai posisi dalam lini pertahanan, namun pada Rabu 19 Februari kemarin, pemain berusia 29 tahun ini ditempatkan di posisi yang cukup berbeda. Pelatih Yokohama Marinos Steve Holland memilih untuk menempatkan Sandy Walsh sebagai bek tengah di sisi kiri yang merupakan posisi yang tidak biasa bagi sang pemain. Tampil apik berkolaborasi dengan bek asal Kolombia Jason Quinons. Meskipun demikian, biasanya Sandy Walsh lebih sering beroperasi di sisi kanan, baik sebagai bek tengah kanan, full back kanan maupun wing back kanan. Tapi setelah tampil perdana bersama Yokohama Marinos dalam kompetisi AFC Champions League Elite musim ini, Sandy Walsh kini berfokus pada tujuan lain di mana ia berharap dapat segera melakoni debutnya di J1 League. Ya, ini menjadi kesempatan yang dinanti-nantikan oleh Sandy Walsh untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di Liga Domestik Jepang tersebut. Saat ini Yokohama Marinos berada di peringkat ke-9 dalam klasemen sementara J-League, tentu dengan semangat dan adaptasi yang terus berjalan. Sandy dan rekan-rekannya diharapkan mampu membawa Marinos ke posisi yang lebih baik di klasemen akhir musim nanti. Memang tak bisa dipungkiri, bergabungnya Sandy Walsh ke Liga Jepang memunculkan pertanyaan, apakah ia akan benar-benar menjadi bagian penting dari tim atau hanya sekedar penggembira? Ya, hal ini tak lepas dari sejarah yang menunjukkan bahwa pemain Indonesia yang berkarir di negeri Sakura kerap mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Sebelumnya, beberapa pemain Indonesia telah mencoba peruntungan di Liga Jepang, tetapi hasilnya pun jauh dari kata gemilang. Sebut saja nama Irfan Bahdim yang memperkuat Ventrovac Kofu dan Consadole Sapporo. Selama 3 tahun di Jepang, ia lebih sering menghuni bangku cadangan ketimbang bermain di lapangan. Begitu pula dengan Pratama Arhan yang hanya tampil 4 kali bersama Tokyo Verdy dalam 2 tahun sebelum akhirnya hijrah ke Suwon FC di Korea Selatan.
Selain itu ada juga Justin Hutner yang sempat menunjukkan sedikit harapan ketika bergabung dengan Cerezo Osaka pada Maret tahun lalu. Dalam waktu singkat ia bermain 8 kali sebelum akhirnya pindah ke Wolves U21 lagi pada Juli tahun lalu. Melihat itulah kepindahan Wolves ke Yokohama Marinos bisa menjadi batu loncatan atau justru menjadi tantangan besar dalam karir sang pemain. Dengan persaingan ketat di Marinos, Sandi harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Namun pengalaman dan kualitasnya sebagai bek kanan yang solid menjadi nilai tambah bagi klub. Selama 4 tahun di Michelin ia mencatatkan 9 gol dan 15 assist dari 133 pertandingan, statistik yang cukup impresif untuk seorang bek. Ya, meski diragukan bisa tampil reguler di Jepang, tapi Sandy Walsh berhasil membuktikan kualitasnya karena dipercaya Yokohama Marinos memulai debutnya yang cukup sempurna. Kemudian lebih lanjut soal kepindahan Sandi ke klub Jepang. Pemilik 17 caps timnas Indonesia tersebut mengaku tidak terlalu sulit untuk memutuskan hijrah ke negeri Sakura. Dirinya mengaku siap untuk menghadapi perubahan sedini mungkin dan sudah tak sabar untuk merasakan kesempatan di Liga Jepang. Sandi juga membeberkan alasannya memilih Jepang sebagai tujuan baru dalam karirnya. Ia mengaku memiliki rasa cinta semakin besar kepada Asia. Baginya memilih untuk membela timnas Indonesia, jadi suatu kehormatan besar sebagai bagian dari benua Asia. Karena itulah berkarir di Liga Jepang menjadi kesempatan yang sudah diimpikan selama bertahun-tahun lamanya oleh Sandy Walsh. Selain itu pun Yokohama Marinos bukanlah klub yang asing bagi para pemain dari Asia Tenggara. Ada nama Theraton Bonmatang dari Thailand yang pernah membawa klub ini juara Liga Jepang di musim 2019. Tentu menilik ini, Sandi berjanji untuk bermain maksimal dengan Yokohama. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh klub tersukses kedua di Liga Jepang ini. Di sini saya akan memberikan segalanya, bekerja keras setiap hari dan bertarung di setiap kesempatan agar saya bisa menunjukkan kemampuan saya kepada semua orang serta membuat kalian bangga. Saya sangat menantikan untuk segera bertemu kalian di lapangan. Mari kita jalani musim terbaik bersama. Tutur Sandy Walsh.